Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinatul Munawarah, mahasiswa PGMI IAIN Langsa. Saya dari kelompok 12. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi mata kuliah penilaian autentik MI dengan Ibu Suhela Yanti MPD. Pengertian penilaian acuan norma. Ada beberapa pendapat tentang pengertian penilaian acuan norma, yaitu acuan norma. Norma merupakan elemen pilihan yang memberikan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar sehingga acuan norma tersebut tidak terpisahkan dalam penerapan standar. Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dilakukan dengan mengacu pada norma atau sekelompok. Kedua, penilaian acuan norma adalah nilai sekelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok. Kedua, penilaian acuan norma adalah nilai sekelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok. Beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada kelompok nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain. B. Penilaian acuan norma. Beberapa ciri-ciri dari penilaian acuan norma. 1. Penilaian acuan norma menggunakan kriteria yang bersifat relatif, yaitu selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan waktu tersebut. Yang kedua, nilai hasil dari penilaian acuan norma tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan peserta didik dalam komunitasnya. Yang ketiga, penilaian acuan norma memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. Yang keempat, penilaian acuan normatif memberikan skor yang menggambarkan penguasaan kelompok. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Saniatul Husna. Saya akan menyambung bacaan dari Madinatul Munawarah, yaitu tentang penilaian acuan patokan PAP. Penilaian acuan patokan PAP biasanya disebut juga kriterion evaluasi. Merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Dengan BAP tersebut, individu dapat diketahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Bimbingan individual untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran dapat dirancang. Demikian pula, untuk memantapkan apa yang telah dikuasai dapat dikembangkan. Guru dan setiap peserta didik siswa mendapat manfaat dari adanya PAP. Melalui PAP, perkembangan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal, pre-test, dan tes akhir, post-test. Perbedaan hasil tes akhir dengan tes awal merupakan petunjuk tentang kualitas proses pembelajaran. Pembelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagai diharapkan dan termuat pada kurikulum saat ini, merupakan cara pandang yang harus diterapkan. Juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurang terkontrolnya penguasaan materi. Terdapat siswa yang diuntungkan atau dirugikan
dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok berdistribusi normal. Bab ini menggunakan prinsip belajar tuntas, mastery learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Razi. Saya ingin menyambungkan bacaan dari Putri tentang persamaan dan perbedaan PAN dan PAP. 1. Penilaian acuan normal dan acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi spesifik sebagai penentuan pokok sistem yang diperlukan. Tujuan tersebut termasuk tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. 2. Kedua pengukuran memerlukan sampel yang relevan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentang siswa. Kedua pengukuran sama-sama memerlukan item yang disusun dalam suatu tes. Keduanya mempersyaratkan perumusan secara spesifik perilaku yang dapat diukur. Perbedaan kedua penilaian adalah sebagai berikut. Penilaian acuan normal biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Penilaian acuan normal menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian acuan patokan atau PAP menekankan penjelasan tentang apa perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Penilaian acuan normal lebih mementingkan butir-butir tes yang mempunyai tingkat. Penilaian acuan patokan mementingkan butir-butir tes yang relevan dengan perilaku yang akan diukur tanpa peduli dengan tingkat kesulitannya. Penilaian acuan normal dapat digunakan terutama untuk survei, sedangkan penilaian acuan patokan digunakan terutama untuk penguasaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.